Selamat malam teman-teman, kami dari kelompok 6. Kami terdiri dari yang pertama saya sendiri Jericho Gabriel Halek, Kevin Leonardri, Christian Leonard, dan yang terakhir Felix Elias. Dalam era makanan kekinian, kami percaya cemilan tradisional seperti keripik pisang masih punya tempat istimewa, apalagi jika diberi sentuhan rasa modern. Maka lahirlah produk kami, keripik pisang lumer tiga rasa, matcha, coklat, dan tiramisu. Perpaduan klasik dan inovatif yang siap memikat ke pasar. Nama usaha JPUK. JPUK adalah singkatan dari nama kelompok kami yaitu Jericho, Felix, Ubi, Kevin. Inovasi keripik pisang kekinian yang menggabungkan kelezatan tradisional keripik pisang dengan cita rasa modern yang lumer dan menggoda. Produk ini hadir dalam 3 varian rasa unggulan, coklat, lumer, manis, dan familiar. Yang kedua ada matcha lumer, segar dan menenangkan. Dan yang ketiga, tiramisu lumer, lembut dan elegan. Kami menggunakan pisang gepok berkualitas tinggi, diproses dengan teknik penggorengan suhu rendah untuk menghasilkan keripik yang renyah, tidak berminyak, dan tahan lama. Setiap varian dilapisi saus lumer dari bahan premium. Dan keunggulan produk, kami menggunakan pisang gepok pilihan, tekstur padat, dan rasa manis alami. 3 varian rasa unik dan kekinian cocok untuk semua selera. Rasa lumer premium menggunakan bahan berkualitas, matcha asli, coklat premium, dan tiramisu ala dessert Italia. Kemasan praktis dan estetik, menggunakan zipper bag bening dan aluminium untuk menjaga kerenyahan dan tampil menarik. Dan target pelanggan kami, produk keripik pisang tiga rasa Lumerin dipasarkan dengan sistem pre-order atau PO untuk menjaga kualitas dan kesegaran produk. Kami menyasar lingkungan terdekat terlebih dahulu seperti teman kerja sebagai cemilan praktis saat istirahat atau teman saat lembur. Terus teman sekitar lingkungan rumah cocok untuk teman santai di sore hari bersama keluarga. Dan juga teman kuliah, cemilan kekinian yang hits di kalangan mahasiswa dan kami langsung mengantar ke rumah mereka. Dengan pendekatan personal dan sistem PO, kami membangun loyalitas pelanggan sejak awal sekaligus meminimalisir resiko stok berlebih. Dan selanjutnya akan dibaca oleh Kevin. Strategi menghadapi persaingan. Satu, fokus pada rasa unik dan berkualitas tinggi, mengandalkan jaringan pribadi, teman kerja, teman kuliah untuk membangun kepercayaan. 3. Sistem PO untuk menjamin kesegaran dan menghindari kelebihan stok. 4. Branding visual dan kemasan menarik agar lebih unggul di mata pembeli. Tujuan usaha. Yang pertama, menyediakan cemilan keripik pisang yang berkualitas dan inovatif, menghadirkan produk keripik pisang dengan 3 varian rasa modern, coklat, matcha, dan tiramisu, yang berbeda dari produk keripik pisang pada umumnya. Yang kedua, memberikan alternatif camilan sehat dan kekinian bagi masyarakat, menggunakan bahan alami seperti pisang gepok berkualitas dan topping lumer premium tanpa bahan pengawet. Yang ketiga, mengembangkan usaha rumahan yang berpotensi menjadi usaha mandiri, memulai dari sistem pre-order di lingkungan sendiri, dari kampus, tempat kerja, tetangga, dengan harapan berkembang menjadi UMKM berskala luas. Dan selanjutnya akan dibaca oleh Christian. Bu, Oke. sebelumnya minta maaf Bu kalau suaranya agak berisik soalnya lagi di pinggir jalan. Oke, nggak apa-apa. Silahkan lanjut. Oke. Selanjutnya Bu, tentang kualitas pisang. Kami menggunakan pisang gepok, pilihan terbaik untuk keripik pisang yang kami gunakan adalah pisang gepok. Jenis pisang unggulan yang sangat cocok untuk dijadikan keripik karena satu, tekstur padat dan tidak mudah hancur yang menghasilkan keripik yang renyah dan maksimal. Kedua, kadar air yang rendah membuat hasil gorengan lebih kering dan tahan lama. Ketiga, rasa manis alami memberi cita rasa gurih tanpa perlu tambahan gula berlebih. Yang keempat,
umumnya yang digunakan oleh industri rumahan dan UMKM karena kualitasnya yang stabil dan unggul. Keripik pisang renyah dibalut dengan lapisan coklat premium yang meleleh di mulut. Cocok untuk pencinta coklat sejati yang ingin cemilannya enak, praktis, dan bikin nagih. Kelebihannya, satu, menggunakan coklat berkualitas. Kedua, rasa manis seimbang. Dan yang ketiga, favorit semua usia. Rasa matcha, rasa pahit, manis yang elegan, memberikan sensasi yang berbeda dan menenangkan. Kelebihannya, matcha kaya antioksidan karena berasal dari daun teh hijau berkualitas tinggi yang digiling halus menjadi bubuk. Yang kedua, rasa unik dan kekinian. Yang ketiga, cocok untuk keripik pisang matcha. Keripik pisang dengan rasa tiramisu, creamy yang berpadu sempurna. Kelebihan, satu, rasa tiramisu yang khas dan creamy. Kedua, cita rasa elegan dan ala dessert cafe. Ketiga, cemilan premium yang bikin penasaran. Dan selanjutnya akan saya baca. Kebutuhan modal awal, sumber modal. Sumber perdanaan dalam memulai usaha ini diperoleh dari yang pertama modal pribadi masing-masing anggota kelompok, tidak menggunakan pinjaman dari pihak ketiga untuk menjaga kemandirian finansial. Yang ketiga, setiap anggota kelompok berkontribusi secara profesional terhadap total modal. Pembagian kontribusi modal per anggota. Jadi kami satu kelompok itu terdiri dari 4 orang dan kami per orangnya itu 120.000, Bu. Jadi jika dikalikan 4 kan sama dengan 480. Dan ini kebutuhan modal awal kami untuk biaya bahan baku. Nah, ini biaya bahan baku kami yang pertama itu ada pisang gepok, minyak goreng, cuka, kolata glaze green tea, kolata tiramisu, pelaja kompon coklat, vanili bubuk, garam halus, gula halus. Dan ini semua sebagian ada yang kami beli di pasar dan sebagian ada yang kami beli di Shopee, Bu. Contohnya kayak yang untuk kolata glaze green tea-nya, terus tiramisu sama coklat, itu kami pesen online di Shopee. Kalau sisanya itu kami belanja di pasar. Dan ini adalah total untuk biaya bahan baku utama kami. 341.546. Dan ini untuk biaya kemasannya. Kemasan standing parts Ziploc metalis kami juga beli online dan untuk stiker logonya kami juga cetak online untuk 50 pieces, 50 pieces. Terus untuk parutan pisangnya juga kami beli kalau ini kami beli di pasar. Dan ini total bahan baku ditambah biaya kemasan dan total keseluruhannya itu 418.984. Dan ini rincian modal kami. Jadi total modal terkumpul 480, yang tadi 4 orang 120, terus ini biaya produksi bahan ditambah kemasan sama dengan 418. Ini jadi 418 ini total seluruh keluaran yang kami keluarkan untuk beli bahan-bahan dan kemasan. Dan ini sisa uang yang belum terpakai dari 480 tadi, sisa 60.976. Dan kami menjual setiap atau harga per pieces itu 14.000. Dan jumlah kemasan kami menjual 50 pieces. Terus total hasil penjualan, harga jual dikali sama harga dikali sama jumlah kemasan terjual sama dengan 700.000. Ini termasuk keuntungan kami. Jadi laba kotor dari penjualan 700 dikurang sama pengeluaran biaya produksi plus kemasan. Terus jadi total keuntungan bersih kami itu 281. Ini sebelum dikurang, ini sesudah dikurang sama modal awal kami. Jadi 418 dikurang 700 sama dengan 281. Dan ini pembagian hasil karena kami hanya jual satu kali dan langsung dibagi. Nah, ini total hasil penjualan 700 dibagi 4 orang. Jadi keuntungan kami tadi 700 kami bagikan 4 orang. Jadi per orang itu mendapatkan 175.000. Karena ini hanya usaha satu kali, bukan untuk usaha berkelanjutan, maka seluruh hasil penjualan langsung dibagi rata.
yaitu masing-masing mendapatkan 175.000 plus modal awal. Setiap orang mendapatkan kembali modal plus keuntungan sebesar 175.000 dikurang modal awal kami per orang. Jadi untung bersihnya itu atau laba bersihnya itu 55.000 per orang. Dan untuk kesimpulan, penjualan keripik pisang 3 rasa atau coklat, matcha, dan tiramisu yang kami lakukan secara sistem PO berhasil mencapai hasil yang memuaskan. Dari modal 480.000 yang kami kumpulkan hanya 418.984 yang terpakai untuk produksi dan berhasil menghasilkan penjualan sebesar 700.000. Setiap anggota memperoleh pembagian hasil sebesar 175 orang, 175.000 per orang, yang berarti memperoleh keuntungan bersih sebesar 55.000 per orang. Dari satu kali produksi, hal ini menunjukkan bahwa dengan perencanaan sederhana dan pemasaran yang tepat, usaha kecil seperti ini dapat memberikan hasil nyata dan menguntungkan. Dan ini saran, misalkan kita mau ngebuat atau ngejual untuk kedepannya lagi tentang bisnis keripik pisang. Jika usaha ini ingin dikembangkan, berikut beberapa saran yang akan kami pertimbangkan lagi. Seperti yang pertama itu tingkatkan branding visual. Kami akan menggunakan desain kemasan yang lebih menarik lagi dan identitas visual yang kuat untuk meningkatkan daya tarik produk di mata konsumen. Yang kedua itu memanfaatkan media sosial. Promosi seperti melalui Instagram, TikTok, dan WhatsApp sangat efektif untuk jangkauan teman kerja, lingkungan, dan kampus. Terus yang ketiga ada varian eksekutif atau seasonal. Kami akan menambah varian seperti red velvet atau green tea strawberry sehingga bisa menambah minat pembeli. Dan yang keempat, evaluasi produksi berkelanjutan. Walau ini hanya tugas sekali jalan, tapi hasil yang dicapai menunjukkan bahwa usaha kami layak untuk dicoba kembali secara lebih serius dengan skala lebih besar. Dan yang terakhir ini adalah gambar dokumentasi dari kelompok kami dari masak, foto produk, terus beserta logo-logonya. Yang dari kelompok 6, terima kasih. Oke, terima kasih. Luar biasa usahanya nih ya, kelompok 6. Oke. Coba lihat dulu di sini proses kalian membuatnya seperti apa. Coba tadi gambarnya. Luar biasa teman-teman. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 6 ya. Oke, bisa klik tombol reaction tepuk tangan. Oke, terima kasih. Luar biasa nih. Nah ini beneran nih. Kak Jericho dan teman-teman masak sendiri. Iya Bu, saya masak di rumahnya Kevin Bu. Oh ya, luar biasa. Kak Kevin mana? Iya. Kak Kevin. Ada Coba Bu. mana? Kenapa Bu? Kevin mana? Saya Bu. Oke, ini Bu. Mana sih? Oh, gabung ya? Gabung jadi satu ya? Iya. Iya Bu, Ini di rumahnya siapa? di rumahnya Kevin Bu. Oh ya, oke, luar biasa. Masak sendiri nih. Bener nih, motongnya sendiri pisangnya. Iya Bu, ya lumayan susah sih Bu, buka kulit pisang gepok itu kan pisang gepok lumayan tebel ya Bu. Ya, oke. Lengket ya. Ada getahnya ya. Iya, getahnya Getahnya. direndam dulu Bu. Jadi kami harus rendam menggunakan cuka, garam supaya getahnya tuh berkurang. Oke, dari mana teman-teman tahu caranya? Harus direndam dulu pakai cuka. Dari YouTube sama TikTok Bu. Luar biasa. Teman-teman kalau kalian bisa ya. Hah? Gimana Kak Christian? Iya. Gimana suaranya? Kurang jelas. Ya. Oke, intinya luar biasa ya buat teman-teman ya untuk membuat jenis produk keripik yang luar biasa. Terus gimana caranya teman-teman menaburkan rasa matcha coklat itu ditaburi aja atau gimana? Diaduk-aduk gitu yang sudah digoreng, kemudian diaduk-aduk ke coklat atau bubuk matcha yang ini kan ada hijau, ada coklat, ada yang agak kuning ini. Iya Bu. Iya Bu, kalau untuk matcha sama tiramisunya itu pas kami beli online dia emang udah dalam bentuk cair Bu. Kita hanya memanaskan kemudian kita kasih gula halus. Tapi kalau untuk coklat kita beli coklat batangan yang 1 kilo Bu. Tiramisu sama matcha juga 1 kilo Bu. Jadi kalau coklat itu kan dia bentuk batangan. Jadi kita harus lelehin dulu Bu supaya dia lebih encer karena kan kita ngejualnya keripik pisang lumer
Iya. Kalau Terus matcha sudah cair. dicairkan. Iya. Iya. Kita Oke, pakai oke. teknik double Sailor Bu. Jadi nggak kita langsung dipanci gitu Bu. Jadi Hmm, ada tekniknya panci air, baru di atas airnya itu ada oke. semacam Ya, oke. Kenapa mangkok teman-teman nggak yang videoin? Di videoin kita bisa Udah belajar ya. itu Bu, udah mumet banget soalnya kemalaman sih. kita selesainya aja Iya. setengah dua Bu. Setengah dua Setengah subuh. dua. Saya Ya mulai Allah, mulai dari dari jam jam Tiga, jam berapa? 3. empat, jam 4 sore. 4 jam 4 jam 4 sore. itu kasih gift pisang dulu itu Bu. Ah, iya, 50 lebih. oh iya. 50 Terus, lebih. oke, kalian berempat. Ya Bu, berempat. Luar biasa, Saya Bu. luar biasa banget loh ini. Masya Allah. Terus apa tanggapan orang tuanya? Ini masaknya di rumahnya Kak Kevin ya? Bapak atau papa Iya. mamanya gimana nih? Kalian anak muda. Ya, ya udah kayak disemangatin lah, terus mereka juga nyobain juga sih, terus katanya Gimana? Enak. oke, enak. Ya dari customernya juga ratingnya juga lumayan bagus Bu. Oke, kalian jual di mana? TikTok atau Instagram? Oh Gimana? enggak Bu, kita ini sistem PO Jadi kita Oke. itu Bu yang ke tadi teman-teman kantor. ya yang tadi saya jelaskan, saya ke teman-teman kantor, teman kuliah, terus teman-teman ini lingkungan ya, di oke. rumah. Ini berapa gram? Kita nggak ngukur gramnya sih Enggak, Bu. pakai Oh, 2,5. oke, nggak apa-apa Iya, namanya 2,5. baru pertama ya. Tapi kalau next, kalau kita mau buat bisnis, ini harus dicantumkan ya berapa gram ini harus sama dong. Iya Atau Bu. satu bungkus ada isinya beda-beda gramannya. Nah ini gimana ya? Biasanya nggak apa-apa, ini percobaan Tapi ya. kita isi semua sama kok Bu, tenang aja. Kita isi semua sama sih Bu. Dihitung ya, dihitung dulu ya berapa biji nih. Nggak pakai timbangan. Oke, luar Enggak, biasa. ini sih Oke. ditakar. Ditakar. Dia pakai, kita pakai gelas gitu ditakar. Kayak gelas kecil gitu Bu. Iya, Oh ya, oke, iya, tradisional. alat seadanya aja lah Bu. Ya, oke, nggak apa-apa namanya belajar. Tapi next kalau mau ditekuni ini bagus sekali nih ya. Kalian harus profesional dong, harus sama dong berapa gram gitu ya. Misalnya Iya. Iya Bu. 250 gram atau 500 gram, misalnya kemasannya mau berapa gram nih gitu ya. Nah, harus sama gitu ya. Terus jangan lupa nanti di sini juga ada expirednya ada luarsanya kapan sih gitu, harus maksudnya kalau kita berniat ini kelompok 6 ya untuk dibisniskan nih benar-benar. Ini masih buka Iya, Bu. pesanan nggak? Open PO masih buka nggak? Ibu mau pesan 10 nih, boleh nggak? Waduh, boleh Sama Bu. ya, Tapi masaknya stoknya udah habis Bu. enggak, masaknya ribet, masih motongin itu ya pisang. Iya sih Iya, Bu. butuh waktu Iya, buat iya. iya. Heeh. Nantilah kita pikirkan kapan-kapan Aja. kalau Mau jualan mau Usahanya jualan kan lagi bagus Bu. nih. Ya, oke. Usahanya kan bagus nih ya. Oke, ditingkatkan ya, ditekuni gitu ya. Kalau memang mau sukses ya memang dari awal ya memang teman-teman ya harus bersusah-susah dahulu bersenang-senang kemudian. Nanti kalau besar tidak harus kita sendiri kok yang ini motong-motong, nanti kita bisa sewa orang, ya kan bayar orang. Misalnya kalau usahanya sudah besar, kita cari nama dulu lah, pelanggan gitu, cari konsumen dulu. Kalau sudah besar tidak usah terjun langsung ke teman-teman yang masak, tinggal mantau saja ya. Kita bisa sewa bibi untuk mengerjakan ya, kita gaji karyawan kita gitu, Bi tolong bikin ini, nanti saya gaji sebulan segini. Kalau sudah besar gitu nggak harus kita sendiri yang terjun langsung, tapi kalau awal-awal ya nggak apa-apa lah, kita namanya merintis ya, merintis usaha gitu ya teman-teman ya. Oke, luar biasa kelompok 6 ini ya, semangatnya juga pakai nyetak segala ini apa ya, apa kemasannya itu loh, pakai sablon, di sablon ya. Teman-teman habis berapa ini untuk nyablon ini? Kenapa Bu? Untuk ini kan sablon apa kemasannya ini loh. Kan itu pakai pesan kan? Atau sudah ada? Iya, saya pesen online. Iya, pesan Plastik online. zipper gitu Bu. Emang Oke, desain dari nah itu. tokonya memang seperti itu Bu. Oh ya, 50 itu berapa? Kalau pesen 50? Saya itu 36.000 Bu. Oh, Kalau nggak salah. 36.050 ya.
dapat isinya dapat 50 Iya ya. Bu, Kita ada di sini. di situ kita bisa pesen kan ya, maksudnya nanti dikasih brand apa gitu. 34. 34.000. 34.000 ya, luar biasa ya ini Iya ya Bu. perjuangannya. Oke, terima kasih kelompok 6, semangat ya dikembangkan usahanya. Iya Bu, Ya, sama-sama. oke, semangat luar Terima biasa. kasih banyak Bu. Terima kasih Bu. Oke, karena sudah berjuang nih ya dari motongin pisang sampai kena getah, sudah itu nyusahin papa mama. Dapurnya jadi berantakan mungkin ya. Kalian sampai jam 2 nginep ya di rumah Kevin ya? Iya, berempat. Iya Bu, emang apa-apa di rumah dia Bu. Luar biasa. Terima kasih juga papa mamanya sudah support ya. Mudah-mudahan nanti putra-putri tercinta jadi pengusaha sukses. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, karena perjuangannya dan effortnya luar biasa, saya kasih nilai 98. Terima kasih kelompok 6, sukses Terima selalu. kasih Bu. Oke, dicatat